Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Plato tentang alam idea dan beberapa kutipannya. Selamat menyaksikan. Plato hidup sekitar 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Filsuf besar, berguru pada orang besar dan menjadi guru orang-orang besar. Secara kisah, lahir di Athena sebagai anak bangsawan. Cita-cita awalnya menjadi seorang negarawan, tapi keputusan pengadilan Athena mengeksekusi gurunya Socrates mengubah pandangan hidup seorang Plato. Menjadi pengikut Socrates yang setia. Awalnya, Plato belajar filsafat dari Kratilos yang mengajarkan bahwa segala sesuatu berlalu seperti air. Namun pelajaran ini tidak menarik hati Plato. Baru setelah bertemu dengan Socrates, Plato menjadi sangat tertarik terhadap filsafat. Sejak itu, ia mulai menekuni filsafat dan menjadi pengikut Socrates. Filsafat Plato. Filsafat Plato tidak lepas dari upaya pembelaannya terhadap gurunya Socrates dan perlawanannya terhadap sofisme. Jika Socrates dalam sejarah filsafat menemukan definisi, Plato punya gagasan tentang ide. Namun ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide atau gagasan yang kita pahami hari ini. Lebih dari itu, rumit dan boleh dibilang ngejelimet ya. Jadi menurut Plato, alam semesta ini terdiri dari dua bagian. Ada alam ide dan alam realitas. Alam realitas adalah segala sesuatu yang dapat diindra, sedangkan alam ide adalah konsep yang ditirukan oleh alam realitas. Rumit ya. Oke. Contohnya begini, ini tab bagi Plato ini hanya sebuah realitas tiruan dari realitas hakikat yang tidak berubah. Tiruan dari apa? Dari alam ide. Jadi alam ide ini realitas yang tidak berubah, sementara tab ini adalah realitas yang berubah. Nah, realitas yang berubah ini hanya sebuah realitas tiruan yang merupakan manifestasi dari alam ide. Jadi alam ide itu yang tidak berubah, yang kekal, yang tidak dapat diindra. Itu. Dan untuk menjelaskan hakikat tentang ide tersebut, Plato mengarang kisah mitos yang dimuat di dalam dialog Politeia. Berikut adalah dialognya. Alegori gua atau analogi gua ya. Manusia, kata Plato, dapat dibandingkan dengan orang-orang tahanan yang sejak lahirnya terbelenggu dalam gua. Mukanya tidak dapat bergerak dan selalu terarah kepada dinding gua. Di belakang mereka ada api yang menyala. Beberapa orang budak belian mondar-mandir di depan api itu sambil memikul macam-macam benda. Hal itu mengakibatkan rupa-rupa bayangan yang dipantulkan pada dinding gua. Orang-orang tahanan itu pun menyangka bahwa bayang-bayang itu merupakan realitas yang sebenarnya dan tidak ada realitas yang lain. Setelah beberapa waktu, satu orang tahanan dilepaskan. Ia melihat ke belakang gua dan melihat api. Saat itu ia memperkirakan bahwa bayang-bayang bukanlah merupakan realitas yang sebenarnya. Lalu ia dihantar ke luar gua dan melihat matahari yang menyilaukan matanya. Mula-mula ia berpikir bahwa ia telah meninggalkan realitas. Tetapi secara berangsur ia mulai sadar bahwa itulah realitas yang sebenarnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian ia kembali ke dalam gua dan bercerita kepada teman-temannya bahwa apa yang mereka lihat bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan hanya bayang-bayang. Namun mereka tidak mempercayai orang itu, dan seandainya mereka tidak terbelenggu, maka mereka pasti akan membunuh setiap orang yang mau melepaskan mereka dari gua. Dari alegori gua tersebut, Plato memaksa kita untuk memahami konsep ide Plato dengan dua pendekatan. Satu, alegori gua sebagai bentuk pembelaan terhadap gurunya Socrates. Dua, alam ide yang dimaksud oleh Plato adalah dogma. Asumsi ke-1, bahwa alegori tersebut adalah bentuk pembelaan terhadap gurunya Socrates, dan alam ide adalah bukti empiris yang membenarkan Socrates. Jika demikian, maka alam ide Plato sejatinya bisa dibuktikan secara saintifik.
Sayangnya, konsep ide Plato tidak dapat dijelaskan secara sains. Karena menurut Plato, alam ide yang dimaksud adalah sesuatu yang lepas dari objek. Dengan begitu, ide Plato bukanlah kajian sains, karena sains hanya mengamati realitas objektif yang bisa dibuktikan secara empiris. Asumsi kedua, konsep ide Plato adalah sesuatu yang metafisik, bukan fisika. Dengan begitu, konsep ide Plato bisa diasumsikan sebagai dogma, di mana Plato sebagai otoritas yang wajib dipercayai oleh pengikutnya. Dan sayangnya kita pun tidak bisa menyatakan demikian, karena sejak awal kita telah menempatkan Plato sebagai filosof yang pendapatnya bisa dibantah, bukan tokoh agama yang jika pendapatnya dikoreksi Anda akan terkena undang-undang penistaan agama. Terlepas dari dua asumsi di atas, alam ide Plato merupakan manifestasi dari seorang Plato yang percaya pada Tuhan dan taat pada Tuhan. Lalu ia melihat pola aneh yang dilakukan kaum sofis pada umumnya. Mereka menyebut dirinya bertuhan, tapi tidak berperilaku sebagai manusia bertuhan. Kaum sofis yang pragmatis berbicara banyak tentang hukum, keadilan, etika, dan nilai-nilai kesolehan. Namun dalam prakteknya, kaum sofis menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Dari fakta-fakta inilah, Plato berusaha menetapkan nilai-nilai teologis dan religius, dan alam ide sebagai landasannya. Dan pada akhirnya konsep ide Plato hanya bisa dibahas di ranah filsafat. Lalu kenapa orang masih senang membahas konsep ide Plato? Jawabannya karena Plato adalah seorang pejuang kemanusiaan yang memperjuangkan keadilan. Jika tanpa predikat itu, konsep ide Plato hanya sebuah gagasan yang rumit dan tidak menarik. Kutipan-kutipan Plato. Setiap hati menyanyikan lagu yang tidak lengkap, sampai ada hati yang melengkapi. Barang siapa yang ingin bernyanyi, dia akan selalu menemukan lagu. Dengan sentuhan seorang kekasih, semua orang menjadi penyair. Orang bijak bicara karena mereka memang memiliki sesuatu untuk dikatakan. Sebaliknya, orang bodoh bicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Jangan pernah mematahkan semangat kepada siapapun yang terus membuat kemajuan, tidak peduli seberapa lambat. Terima kasih sudah menyimak.